Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Kurata Ayuni, NPM 1917051048 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang jurnal internasional untuk penugasan mata kuliah PDT atau pemrosesan data terdistribusi. Nah, pada kesempatan kali ini jurnal saya berjudul Big Data Processing Technologies in Distributed Information System atau teknologi pemrosesan Big Data dalam informasi sistem terdistribusi. Nah, di sini berisi pengenalan tentang Big Data itu sendiri, yaitu teknologi Big Data adalah sekumpulan metode dan cara untuk memproses berbagai jenis terstruktur atau database dan data dalam jumlah besar yang dinamis dan tidak terstruktur, untuk analisa dan penggunaan mereka dalam mendukung keputusan. Nah, jurnal ini mencakup beberapa topik permasalahan atau problem statement yang akan dibahas di dalam jurnal ini. Di antaranya itu yang pertama itu untuk analisis metode dan prinsip pengolahan big data itu sendiri. Yang kedua itu ada untuk menganalisa teknologi pemrosesan big data itu sendiri. Dan yang ketiga untuk melakukan analisis komparatif produktivitas platform Hadoop dan platform Spark untuk pemrosesan data tidak terstruktur. Dan yang terakhir itu ada menguji sistem paralel di skala. Untuk metode itu sendiri, nah ini ada material dan metode. Metodenya itu menggunakan the clustering yang merupakan salah satu cara untuk mengurangi kompleksitas waktu pemrosesan big data. Nah, dua varian penskalaan itu ada penskalaan secara horizontal dan vertikal yang harus diperhitungkan. Nah, ini ya ada horizontal dan vertikal. Sekali lagi metodenya di sini menggunakan clustering. Nah, penskalaan horizontal sendiri membagi kumpulan data dan mendistribusikan data ke beberapa server atau pecahan. Jadi, kita dapat membuat beberapa instance masing-masing dengan database 1 TB ini. Selanjutnya, di sini juga membahas permasalahan yang muncul ketika kita menggunakan sistem tipe ini. Ada beberapa masalah yang muncul dengan semua node sistem yang berkerumun yang saling berhubungan. Nah, contohnya itu aplikasi yang berbeda memerlukan akses data dari node yang berbeda juga. Hal ini membuat sistem operasi itu terlihat lebih rumit. Nah, tetapi ada kemungkinan penskalaan data vertikal yang menyediakan akses dari data dari semua node sistem. Nah, ini disebutkan Hinchliffe itu membagi ke dalam beberapa, ada 3 kelompok bergantung pada volumenya. Nah, ini ya, volume BD sama dengan volume FD, volume BA, volume DI. Di mana volume FD ini maksudnya itu data cepat. Volumenya diukur dalam terabytes. Nah, ini ya. Kalau volume BA itu adalah big analytic, mereka adalah petabyte data. Sedangkan untuk volume DI sendiri ini adalah deep insight, itu diukur dalam exabyte
dan zettabytes. Selanjutnya, di sini juga dijelaskan. Nah, ini teknologi utama pemrosesan big data itu, sebentar. Teknologi utama pemrosesan big data itu ada NoSQL, MapReduce, Apache Hadoop, dan Apache Spark. Ini ya untuk teknologi utama dari big data ini sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Apache Hadoop MapReduce itu sendiri. Nah, Apache Hadoop MapReduce ini adalah platform gratis untuk pengaturan pemrosesan volume data besar. Diukur di petabytes, dalam petabytes, menggunakan paradigma MapReduce itu sendiri. Nah, paradigma ini memungkinkan untuk mendistribusikan fragmen terpisah yang masing-masing dapat dijalankan pada node cluster terpisah. Untuk dibandingkan dengan pemrosesan MapReduce Hadoop sebelumnya, Spark ini memberikan kinerja 100 kali lebih tinggi saat data diproses dalam memori dan kinerja 10 kali lebih tinggi ketika data itu berada di dalam disk. Itu jika dibandingkan dengan Spark ini, MapReduce Hadoop itu. Mekanisme ini dipenuhi di node cluster Hadoop dengan bantuan Hadoop Yarn dan dalam mode terpisah. Perbedaan ini ya, ada perbedaan utama antara Spark dan MapReduce Hadoop MapReduce ini adalah Spark itu menyimpan informasi dalam memori komputer. Spark information in computer memory, sedangkan untuk Hadoop sendiri itu menyimpannya on the disk, di disknya. Selain fitur tradisional Apache Hadoop MapReduce yaitu pemrosesan data tidak terstruktur, platform untuk Apache Spark itu menyertakan Spark Streaming untuk bekerja dengan aliran asinkron pustaka MIP untuk analisis komputer dan grafik. Nah, ini adalah eksperimen yang dilakukan untuk pemrosesan ini menggunakan kedua platform dalam waktu eksekusi dan rasio jumlahnya ini ya, menggunakan kedua platform yaitu Hadoop dan Spark itu sendiri ini ya, terlihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan, di sini juga dijelaskan hasil ini ya. Hasilnya di sini diberitahukan pada tahap akhir semua elemen disatukan untuk membuat sebuah main class atau kelas utama aplikasi berjalan. Nah, perpustakaan skala itu skala library itu yaitu semprotan digunakan. Nah, ini pokoknya ini hasil akhirnya, semua elemen disatukan untuk membentuk main class aplikasi berjalan. Itu diperlukan untuk menjalankan server dan menyebarkan aplikasi. Masalah kami adalah membuat konfigurasi, menggunakan database, membuat layanan, sistem aktor, menjalankan server HTTP, dan selanjutnya itu antarmuka aplikasi itu sendiri. Nah, ini adalah hasil pengoperasian dari aplikasi itu. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Nah ini ya, teknologi big data parallel processing dikembangkan
analisis metode dan prinsip pemrosesan data diberikan. Untuk contoh penerapan dari paradigma MyProduce itu sendiri memuat volume data yang besar, lalu pemrosesan dan analisis informasi tidak terstruktur dan terdistribusinya ke dalam database cluster. Contoh metode itu bekerja dengan larik data tidak terstruktur diberikan. Selanjutnya, untuk sistem paralel di skala dikembangkan dan diuji. Nah, teknologi informasi ini memungkinkan kita memproses data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur serta menggabungkan penskalaan data vertikal dan maupun horizontal. Demikian penjelasan dan penjabaran saya tentang jurnal internasional yang saya dapatkan ini tentang big data. Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.